tanggal 28 Agustus hari ke-227. Refleksi dan penyembahan. Melihat dan menunggu. Jalan yang sudah sering dilalui tidak harus selalu benar. Refleksi. Minggu lalu kita melihat Yehuda mendapatkan tamparan keras akibat tindakan Yehezkiel. Yehezkiel, bak seorang penjaga setia, memperingatkan Israel akan hukuman yang mendekat. Dia terus memperingatkan, namun tak ada yang mendengar seruannya. Hingga suatu hari, kabar datang menyatakan, kota telah jatuh, lihat Yehezkiel pasal 33 ayat 21. Banyak yang ingin mendengar pesan Tuhan, namun tidak mengamalkannya. Pengetahuan tentang apa yang seharusnya dilakukan seharusnya diubah menjadi tindakan sesuai dengan yang sudah diketahui. Bangsa tersebut bagai domba yang tak tergembala atau tulang-tulang yang kering, menjadi mangsa bagi tetangga-tetangga yang tidak beriman. Namun meski dalam keadaan terjepit, kehendak Tuhan tetaplah jelas, yakni agar semua bangsa tahu bahwa hanya Dialah Tuhan. Kitab Yehezkiel menutup dengan gambaran kemegahan, menunjukkan bahwa Tuhan masih belum menyelesaikan rencananya bagi umatnya dan kuil mereka. Sementara itu, Daniel diangkat dari Yerusalem yang dicintainya untuk menjalani pelatihan selama 3 tahun di Babel. Melalui pola makan dan mimpinya, Daniel menunjukkan kepada pemimpin bahwa ada Tuhan di surga. Lihat Daniel pasal 2 ayat 28, yang mampu menafsirkan mimpi-mimpi terkompleks dan melindungi mereka yang terasing. Adorasi. Kehidupan sering digambarkan sebagai rangkaian krisis yang terkait dengan kejadian sehari-hari. Daniel yang masih muda mengalami krisis saat hidup di negeri asing jauh dari Yerusalem. Sebagai tawanan perang, Daniel dihadapkan dengan banyak dilema. Makanan apa yang harus saya makan? Nama apa yang harus saya terima? Haruskah saya mengklaim kemampuan interpretasi mimpi? Haruskah saya sujud pada patung emas meskipun beresiko mati? Orang tua Daniel mungkin tak pernah menduga resiko yang akan dihadapi Daniel di Babel. Namun, pasti mereka bangga melihat bagaimana Daniel menjalani imannya dalam setiap keputusan. Maka bukan kejutan jika reputasi Daniel semakin berkembang. Daniel yang awalnya hanya seorang remaja asing, bertransformasi menjadi hamba Tuhan yang bijaksana dan cerdas. Aplikasi. Meski tak pernah ada catatan Daniel berkhotbah, hidupnya sering menjadi khotbah melalui pilihan-pilihan yang dibuatnya, kebijaksanaannya, prioritas doanya, serta ketekunan dalam menjalankan tugas. Punya keberanian seperti Daniel bukan sekedar judul lagu rohani. Ini adalah tentang abadi untuk setiap generasi, mendorong mereka untuk menjadi perantara perubahan bagi Tuhan dimanapun Dia mengirim. Anda mungkin tidak pernah berada di istana raja atau sarang singa, tapi kehidupan Anda pasti syarat dengan kesempatan dan rintangan. Melalui pola makannya, Daniel menunjukkan bahwa tubuhnya adalah kuil Tuhan. Tubuh Anda adalah alat yang diberikan Tuhan untuk menjalankan misinya. Apakah Anda menjaganya dengan baik? Mengonsumsi makanan yang sehat, istirahat cukup, olahraga dan menghindari zat-zat berbahaya? Jika belum, renungkan kembali kisah Daniel dan beranilah seperti Daniel. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.